Mungkin apa aja sih Bang yang dibicarakan dengan Pak Jokowi gitu? Hari ini pertemuan itu tidak membahas apa-apa, cuman kita bersama-sama membahas terkait tentang ulang tahun Brojo itu yang pertama, dan ulang tahun GK ya, yang ke 12, ada yang ke-14. Jadi ini hanya ulang tahun semata-mata merayakan ulang tahun para relawan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin siapa aja Bang yang hadir kalau boleh tahu? Oh, semua relawan Pak Jokowi hadir, dan tentunya dalam rangka untuk penanganan bencana yang terjadi di NTT. Semua relawan bahu-membahu untuk melakukan bantuan, ya, menghimpun bantuan untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT, agar mendapatkan bantuan dan bisa merata di seluruh Indonesia. Seperti itu. Kita menghimpun di seluruh Indonesia untuk arahkan ke NTT gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung Pak Jokowi juga akan menurunkan bantuan juga Pak? Oh iya, iya, iya. Kan pada saat selesai bencana, Pak Wapres habis 17-an turun bendera, dia langsung berangkat ke NTT kan untuk hal itu. Sehingga itu yang menjadi konsen utama dari Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa bagaimana kita menangani bencana di sana agar, karena di sana nggak butuh uang, yang dibutuhkan itu barang. Memang akses terputus dan barang itu nggak ada, sehingga ini menjadi konsen para relawan, teman-teman, yang untuk bagaimana bantuan itu sampai kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada di NTT. Karena prinsip kami adalah luka kami, derita NTT adalah derita kami, luka NTT adalah luka kami. Seperti itu kira-kira. Baik, Bang, dalam pertemuan kemarin ini mungkin ada nggak sih Bang pembahasan tentang sayembara yang bisa dibilang sayembara 1 miliar nih untuk Mas Gibran nih di Jakarta, Mas Gibran? Itu kurang kerjaan, ya. Denny, kau kurang kerjaan, Denny. Ya, kau tunggu kau ya. Kau tunggu kau, Denny ya. Saya melihat kau nih sudah mulai aneh-aneh nih. Ya, kau tunggu kau. Orang pada sibuk-sibuk urusan kemanusiaan, kau sibuk-sibuk buka sayembara. Ini kalau orang nggak ada kerjaan kayak gini nih. Ya, saya sampaikan bahwa Denny Indrayana itu tidak punya kerjaan. Bukannya mikirin bagaimana NTT, malah mikirin sayembara. Kan ngaco ini. Jadi saya anggap bahwa dia ngaco dan bukan mencerminkan seorang yang berpendidikan, akademisi dan lain sebagainya. Dia adalah orang yang tidak punya kerjaan, yang saya anggap bahwa ya begitulah kalau pengangguran kan. Artinya bahkan memikirkan yang positif pun enggak. Jadi ke awang-awang, semuanya awang-awang, termasuk sayembara-sayembaraan ini. Jadi saya anggap bahwa Denny Indrayana, kau tunggu bagianmu kau. Ya. Ada mungkin niatan dari Projo sendiri ingin melaporkan Denny Indrayana Bang, karena ini sudah membuat sayembara dan orang juga menganggapnya bahwa berbondong-bondong nih untuk membuktikan ijazah dari Mas Gibran. Saya rasa buntut-buntutnya dibohongi kok. Buntut-buntutnya kan dibohongi, percuma. Nah ini hati-hati dengan orang-orang seperti ini akan membohongi kita semua nih. Kita lihat aja kalau memang nanti seperti apa. Kita buktikan, dia berikan nggak itu sayembara itu. Hati-hati Anda. Ini mengajak masyarakat dan membodohi masyarakat dan berjudi untuk masyarakat. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Masa ada cara-cara seperti itu? Apakah itu terwujud nanti? Tidak. Masyarakat yang dibuat. Tapi ingat, mulutmu harimaumu. Ini akan ditagih sama kamu sama. Saya anggap semua masyarakat Indonesia sekarang berhak untuk menagih yang namanya Denny Indrayana. Kita tagih bersama-sama. Kalau nggak kita laporin bahwa dia menipu kita. Pembohongan publik itu bisa dilaporkan. Nanti kita laporkan itu kalau misalkan sudah ada dampak yang akan terjadi pada masyarakat nanti. Itu pasti kita laporkan. Bang, untuk Pak Jokowi sendiri mendengar adanya sayembara ini, mungkin responnya seperti apa dan Mas Gibran seperti apa? Nggak mau mikirin itu. Mas Gibran itu nggak akan mikirin hal-hal seperti itu. Kenapa? Mas Gibran itu konsentrasi sekarang bagaimana bencana ini diselesaikan dan semua bantuan-bantuan itu betul-betul bisa sampai kepada yang membutuhkan. Karena sekarang ini bayangkan ya, rumahnya sudah tidak bisa ditidur. Mereka tidur di depan rumah. Nah, membuat tenda di depan rumah mereka masing-masing. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus bagi negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia untuk membantu itu. Kita konsen ke situ kok. Ya kita Pak Jokowi nggak ada waktu dan Pak Gibran, Pak Wapres nggak ada waktu untuk
mikirin Denny Indrayana ini. Nanti Denny Indrayana berhadapannya sama kita aja. Oke. Ya kan? Sedikit Pak. Hmm. Ini kan kasus dari Pak Jokowi, soal perihal ijazah Pak Jokowi sendiri kan belum ada kejelasan ya. Itu dalam arti adalah Mas Roy Suryo kan juga akan praktik putusan minggu-minggu kalau tidak salah. Lalu ada Bu Tifa juga praktik juga kemarin. Mungkin seperti apa nih Pak? Udah dicabut, Bu Tifa udah mencabut dan saya apresiasi itu. Untuk Mas Roy segera masuk ke pokok perkara, nggak usah mencela-mencela lagi. Kita lihat di pokok perkara pembuktian lebih komprehensif nantinya, ya seperti itu. Ada praktik selanjutnya misalkan Bang, ini gimana nih Bang? Nggak bisa, SMA nomor 3 tahun 2006 sudah keluar dan itu sudah tidak bisa dibuktikan lagi dan itu nanti tetap akhirnya akan masuk pada pokok perkara. Berarti ini sudah sebentar lagi sudah mau masuk pokok perkara. Ya. Berarti Abang sebagai tim dari Pak Jokowi Tim hukum. tim hukum Pak Jokowi sendiri, ini sebuah titik terang atau bagaimana nih Bang? Nah, ini akan menjadi hal yang memang didambakan bagi rakyat Indonesia dan seluruh pemeriksa yang ada di Indonesia, netizen dan semua elemen itu menginginkan pembuktian itu lebih komprehensif di peradilan umum nanti pada pokok perkara, ya. Mungkin Seperti itu. terakhir Bang, ada pesan nggak untuk Mas Roy nantinya untuk sebentar lagi ada pokok perkara sendiri? Jangan sampai mangkir, bisa ditahan. Ya, hati-hati Mas Roy dan Bu Tifa, jangan sampai mangkir-mangkir lagi ya. Kita lihat di sidang pokok perkara. Oke?